Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-temanku sekalian. Sebelum kita mulai menuntut ilmu, yuk kita perhatikan adab-adab menuntut ilmu. Yang pertama, niat karena Allah. Yang kedua, jangan lupa berwudu dulu ya. Yang ketiga, pakaian yang dipakai harus pakaian yang baik loh. Yang keempat, buku dan alat tulisnya harus lengkap. Yang kelima, harus duduk dengan tenang. Jadi tidak boleh tidur-tiduran ya. Yang keenam, harus didengarkan dari awal sampai akhir. Itu tadi adab-adab menuntut ilmu. Jika sudah siap, yuk kita baca doa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana amanna faktubna ma'as syahidin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah yang menciptakan manusia dengan penciptaannya yang sempurna. Allah, segala pujian baginya yang telah menciptakan langitnya dengan kesempurnaan, yang menciptakan buminya dengan kesempurnaan, menghamparkan buminya, mengokohkan gunung-gunungnya dengan kesempurnaan. Allah semata-mata ingin menyenangkan hamba-hambanya. Maka dari itu, seorang hamba yang pandai berterima kasih, pandai bersyukur, maka wajiblah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan beribadah merupakan suatu penghormatan kepada Allah dan bentuk penghambaan diri kepadanya. Salawat dan salam kita haturkan kepada guru kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita tentang ilmu,
yang mengajarkan kita tentang siapa Allah, tentang apa ciptaan Allah. Salawat dan salam kita limpahkan kepada para keluarganya dan juga para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang meniti jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga hari kiamat. Alhamdulillah anak-anakku, santri kutab yang ustazah sayangi karena Allah, pejuang peradaban, pejuang ridha Allah, pejuang surga. Allah telah mengizinkan kita untuk menyelesaikan tadabbur kita pada surat An-Naba ayat 1-5, yang dimana surat An-Naba ayat 1-5 itu bertemakan bahwa adanya hari kiamat atau penetapan tentang hari kebangkitan. Masya Allah, kita mendapatkan banyak ilmu dari mempelajari atau dari mentadaburi surat An-Naba ini. Kita jadi semakin yakin, kita semakin paham ketika Allah akan mendatangkan hari kebangkitan itu, maka benar-benar kita harus mempersiapkan apa yang akan kita bawa nanti. Apakah amal yang baik ataukah amal yang buruk. Betapa kita semakin merasa Allah selalu mengawasi diri-diri kita. Allah tidak akan pernah lengah dengan diri-diri kita yang subhanallah begitu kecilnya ini di hadapan Allah, begitu hinanya ini di hadapan Allah. Kita tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Kita tidak mampu untuk melawan takdir Allah. Kita juga harus menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul kita ini hanyalah sebagai hamba yang tidak memiliki kemampuan apapun. Bahkan jika atas izinnya Allah itu hanya sebagian kecil yang bisa kita mampu, itu pun karena izinnya Allah. Tanpa izinnya Allah, memang siapa diri kita. Bahkan tangan ini yang bisa membuka, menutup, itu atas izinnya Allah. Mata kita yang masih bisa melihat, yang masih mengedipkan kelopak mata kita ini, semua ini juga atas izinnya Allah. Kita yang masih bisa berbicara, mendengar ini juga atas izinnya Allah. Jika Allah mencabut ini semua, lalu kita mau berbuat apa? Walaupun dokter yang spesialis telinga, spesialis mata tidak akan pernah mampu untuk memperbaiki itu semua seperti semula. Bahkan afan, gigi yang lubang saja, ketika sudah lubang lalu ditempel, diserupakan dengan gigi asli, dia tidak akan mampu lama untuk sehat, untuk bagus seperti ciptaannya Allah, seperti gigi yang sehat. Masya Allah, begitu indahnya ketika kita memahami bahwa Masya Allah, ini semuanya atas kekuasaan-Mu Allah. Engkau berikan kami yang seperti ini, Masya Allah, itu karena bentuk sayang-Mu kepada hamba-hamba-Mu. Masya Allah. Ya. Maka dari itu kita perhatikan seluruh anggota tubuh kita itu dengan iman. Ini semuanya atas izinnya Allah. Kesempurnaan ini Allah yang izinkan. Kita melihat alam, kita melihat daun, kita melihat jalan raya, semua kita kaitkan dengan Allah, semua kita kaitkan dengan penciptanya. Masya Allah, tidak akan pernah bisa kita jalan di jalan raya kecuali atas izinnya Allah. Maka dari itu kembali lagi kita suruh mengatakan tawakal Allah. Dengan dzikir-dzikir itu minta perlindungan kepada yang memiliki bumi ini yang kita injak setiap hari ini. Masya Allah. Siapa itu yang menundukkan semuanya? Allah. Nah, anak-anakku, alhamdulillah
kita semakin merasa dekat kepada Allah. Jika Allah sudah memberitahukan kepada kita tentang hari kebangkitan, rasanya itu dekat. Ya Allah, azab itu dekat, azab itu dekat. Apa yang akan aku bawa nanti? Pantaskah surga ditempati oleh orang-orang yang macam kita ini? Ya. Jika kita lengah sedikit, ingat bahwa kebangkitan itu akan tiba. Kalau kita lalai sedikit, ingat bahwa Allah itu akan mendatangkan hari kebangkitan itu pula. Jika kita akan berbuat maksiat, kita liha-liha, kita lengah, ingat bahwa Allah itu melihat kita. Coba bayangkan ketika kita itu merasa sedang futur, kita misalnya sholatnya cepat-cepat, kita merasa di samping kita ada orang yang paling kita hormati, misalnya ada seorang tokoh yang kita anggap dan kita yakini ketokohannya, yaitu dia seorang ahli ilmu, dia seorang ahli sholat misalnya, ceramah di mana-mana, dimuliakan oleh banyak orang, akhlaknya yang luar biasa, perjuangannya luar biasa. Seakan-akan kita sholat, di samping kita ada makhluk Allah yang seperti itu, Masya Allah, yang luar biasa kesempurnaannya. Apakah sholat kita akan sholat seadanya? Sholat kita cepat, sholat kita seperti tidak punya adab? Tentu tidak. Kita akan malu dinilai oleh Masya Allah, oleh seorang manusia yang luar biasa akhlaknya, luar biasa agamanya. Kita pasti akan malu. Lah kalau misalnya tidak ada orang satu pun tidak ada orang, lalu kita di hadapan Allah dengan sholat yang begitu cepat, memang Allah itu siapa? Apakah Allah itu lebih hina daripada makhluknya? Malu kita. Apakah kita membaca surat-surat itu dengan suara yang sangat yang tidak sopan, membaca surat yang sangat pendek dan kita tidak mau menghafalnya? Bahkan surat-surat dari Allah banyak, kulhu aja, sedangkan kita bisa menghafalkan yang lainnya. Itu salah satu adab, salah satu adab kepada Allah. Dan ketika kita sholat, tentu semua wajib sholat, rukun-rukun sholat mulai dari takbiratul ihram sampai salam tentu harus tertib dan semua harus dilakukan rukunnya. Bahkan tumak ninah itu berhenti sejenak. Jadi tidak langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berhentilah sejenak, ruku, berhenti beberapa saat dengan sambil membaca zikirnya seminimal mungkin. Subhana rabbiyal azim, itu seminimal mungkin ketika ruku. Namun sesopan-sopannya seorang hamba, bacalah dengan lengkap, bahkan zikirnya juga dengan lengkap. Itu kita sedang di hadapan Allah loh, bukan sedang di hadapan manusia atau makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Bahkan kepada makhluk Allah yang manusianya itu sangat Masya Allah akhlaknya. Contoh yang kita kenal hari ini misalnya Buya Yahya gitu ya. Beliau ahli ilmu ya, Masya Allah. Dia seorang yang alim, Masya Allah. Coba kalau ada beliau di pinggir kita, nungguin kita sholat begitu, apakah sholat kita akan seperti ayam mematuk makanannya begitu? Tentu saja tidak, karena ada rasa malu di hadapannya. Namun sholat itu bukan untuk makhluk Allah, tapi sholat itu untuk Allah. Itu ya nak ya. Kemudian yang berikutnya Ustazah akan mengingatkan kepada kalian di hari Rabu ini bahwasanya insya Allah Ustazah akan menguji
pemahaman kalian nanti di hari Jumat tentang surat An-Naba, agar apa yang kita pelajari itu tidak sia-sia, maka kita juga butuh pemahaman. Kalau kita paham, insya Allah kita untuk melakukan amal itu juga mudah. Paham, terus dilakukan amal yang harus kita lakukan, nah itu namanya ilmu yang bermanfaat. Begitu nggih. Yuk semuanya direview mulai dari ayat dan terjemah. Itu silakan diulang, silakan dipahami. Kemudian tema besar ayat 1 sampai 5 itu tentang apa? Yaitu tentang ayat 1 sampai 5 surat An-Naba, yaitu tentang kepastian hari kebangkitan. Kepastian kebangkitan itu pasti ada, pasti akan datang. Kemudian kita mengenal juga surat An-Naba itu apa, dia diturunkan ketika apa. Surat An-Naba diturunkan ketika Rasulullah belum hijrah, maka disebut Makkiyah gitu ya. Dan diturunkan sesudahnya surat Al-Ma'arij, Masya Allah. Kemudian pembahasan surat An-Naba itu tentang apa? Tentang hari kebangkitan itu sendiri. Allah menjadikan surat An-Naba ini adalah seperti kepalanya, begitu. Kepalanya di surat atau di juz 30. An-Naba mewakili seluruh surat yang ada di juz 30, karena di situ ada ancaman. Yang diancam siapa? Orang musyrikin. Di situ ada kekuasaan Allah. Di situ ada kabar tentang penyiksaan, tentang hari kebangkitannya. Di situ ada sentuhan-sentuhan Allah. Sentuhan Allah itu maksudnya begini, kalau kita beriman, kalau kita bertakwa, ini loh yang akan kamu dapatkan, begitu. Tapi kalau kamu masih ingkar, ini loh yang akan kamu dapatkan. Jadi ancaman-ancaman atau pengingatan atau peringatan Allah itu sudah dikabarkan Allah sebelum hari kiamat Allah datangkan. Maka bagi orang yang mau berpikir, kita bisa mengumpulkan bekal. Tapi bagi orang yang tidak mau berpikir, dia lebih memilih keingkarannya, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang sangat pedih nanti. Bahkan mulai dari sakaratul maut, malaikat itu pasti ada. Oh ternyata malaikat itu ada. Oh ternyata siksa kubur itu ada. Oh ternyata wajah malaikat kalau Allah burukkan itu seperti ini, lebih menakutkan dari apa yang kita bayangkan. Ternyata kuburan itu sesempit ini, gitu. Masya Allah. Dan ternyata neraka itu benar ada. Ternyata kegaduhan huru hara pada waktunya nanti di hari kiamat itu ternyata benar sangat menakutkan dan begitu keras siksaan bagi orang-orang yang membangkang, gitu ya. Insya Allah, jadi itu merupakan ilmu yang butuh kita imani, karena hari ini kita belum merasakan, tapi kita sudah diwanti-wanti oleh Allah, dinasihati Allah. Jadi kita dinasihati agar kita mau hanya berbuat baik, hanya melakukan semua ketaatan yang Allah sukai, yang Allah ridhai. Insya Allah. Kemudian yang perlu kita murojaah kembali juga tentang munasabahnya. Munasabah surat An-Naba dan surat Al-Mursalat, bahwa mereka mempunyai keutamaan. Apa keutamaannya? Dua surat ini sering digunakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibaca ketika sholat duhur dan asar. Bahkan Rasulullah menggabungkan dua surat ini di satu rakaat, setiap satu rakaatnya.
Jadi Masya Allah ini bisa kita gunakan dan bisa kita amalkan. Kemudian selanjutnya kita dibawa oleh guru-guru kita untuk mentadaburi Al-Quran surat An-Naba ayat 1 sampai 5. Itu silakan diulang-ulang, di murojaah. Nanti kita Ustadzah mencoba sampai di mana pemahaman kita ya. Semoga karena kita sungguh-sungguh ingin mempelajari agamanya Allah, maka kita juga berharap Allah memahamkan kita dengan mudah tentang ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ambillah ibrah, apa yang harus kita lakukan setelah belajar ini. Ibrahnya adalah kita bersyukur Allah memberikan Al-Quran ini kepada kita, sehingga Al-Quran ini menjadi petunjuk, Al-Quran ini menjadi nasihat, Al-Quran ini menjadi prediksi. Masya Allah, Al-Quran ini menjadi obat. Lebih-lebih Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi kita yang memang butuh dijaga. Setiap perjalanan kita itu butuh dijaga. Kita butuh dikasih petunjuk supaya kita nggak tersesat perjalanan kita. Tuh ya. Dan yang lain sebagainya. Ibrah itu banyak. Ibrah itu seperti hanya hikmah. Hikmah kita belajar sesuatu ilmu itu berarti apa? Hikmah itu banyak, lebih banyak daripada ilmu. Hanya 5 ayat yang kita pelajari, tapi ada banyak sekali ibrah atau hikmah yang bisa kita ambil. Tentunya kita bersyukur Allah memberikan Al-Quran ini. Yang sebelumnya kita tidak tahu, sekarang kita tahu. Sebelumnya kita nggak yakin, sekarang kita yakin. Sebelumnya kita hanya memahami kiamat ya begitu-begitu saja ya. Ternyata ketika kita pelajari kiamat itu, ya Allah, dasar dan sangat keras di situ ya. Bagaimana keadaan manusianya, bagaimana keadaan alamnya, semuanya kita diberitahukan, dikabarkan oleh Allah. Semuanya itu sudah gamblang, semuanya sudah jelas. Selanjutnya kitalah yang melakukannya. Kita berdoa kepada Allah. Semoga kita ini benar-benar termasuk orang-orang yang Allah beri perlindungan, Allah beri petunjuk. Baik anak-anakku, santriku tapi yang Ustazah sayangi karena Allah, silakan cari lagi, gali lagi ibrah yang bisa diambil, bisa konsultasi sama Umi, sama Abi. Ibrahnya apa ya Mi, ibrahnya apa ya Bia, gitu ya. Setelah aku belajar ini banyak, bukan hanya 1, bukan hanya 2 ya. Jadi hanya itu yang bisa Ustazah sampaikan anak-anak Ustazah. Semoga ilmu kita bermanfaat, dan insya Allah hari besok, hari Kamis, Ustazah tidak memberikan video, tapi Ustazah insya Allah jika Allah mengizinkan, Ustazah akan menelpon kalian satu persatu. Karena tinggal 7 anak, Ustazah akan telepon 7 anak itu menanyakan tentang pemahaman ya. Maka dari itu mulai sekarang kalian buka-buka buku lagi, baca-baca lagi. Ngoten nggih, amanah dari Ustazah. Besok insya Allah setelahnya duhur, semoga Allah mengizinkan dan semoga tidak ada kerepotan pada Ustazah nggih. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.